sekolah di situ? 4 tahun, sama seperti S1. Iya. Anda lulus? S1. Iya. Lulus ya? Tidak sampai lulus karena saya di DO terlebih dahulu. Di DO lebih dulu. Ya, jadi saya 3 tahun saya di sana, terus kemudian saya kena DO. Manusia ini atau bangsa ini bermartabat, dihargai orang kalau akhlaknya mulia, kalau budayanya bagus, bukan agamanya. Mohon maaf, bukan agamanya. Sekali lagi, bukan agamanya martabat bangsa itu bisa mulia, tapi budayanya, akhlaknya, moralnya. Disiplin, sadar hukum, tidak ada yang korupsi, hak asasi manusia terjamin, adil, makmur, sejahtera. Itu akan martabatnya akan naik itu. Agamanya apapun lah. Coba contoh di Arab itu agamanya benar. Ya benar lah, akidahnya rukun iman 6, syariatnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji umroh ke Mekah, baca Quran. Tapi perang saudara terus sudah 40 tahun, yang mati udah jutaan itu. Akhlaknya bobrok, budayanya hancur, carut marut. Tidak bermartabat bangsa itu. Walaupun teologinya benar, syariatnya benar. Kiai hanya mentang-mentang jenggot panjang, cingkrang, jidat hitam, tapi caci maki sana kemari, mulutnya kotor, akhlakuhum sayyi'ah, akhlaknya bobrok. Salam semuanya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa menyapa Anda kembali pada kesempatan ini dan terlebih bersyukur boleh berbagi kepada saudara sekalian lewat satu tayangan video ini. Baik, dalam bagian ini ada satu video dikirimkan kepada saya lewat satu grup yang saya pimpin, dan dalam isi video itu ketika saya mempelajari, yaitu seorang mu'alaf, pengakuannya dia mengatakan bahwa dahulu dia sebagai seorang Kristen, tetapi karena beberapa alasan dia meninggalkan iman Kristen dan memeluk agama Islam. Tetapi ada hal-hal yang janggal, ada hal-hal yang ganjil, yang tidak masuk akal dalam kesaksiannya itu. Nanti ke depan akan saya tampilkan di bagian video ini. Dalam bagian ini dia memberikan kesaksian bahwa dia sekolah di sekolah tinggi Alkitab. Bukan sekolah tinggi teologi ya, tetapi sekolah tinggi Alkitab. Dalam bagian ini dia mengatakan bahwa mengambil jurusan misionaris. Tetapi dalam bagian ini dia mengatakan lebih lanjut bahwa tidak belajar secara komprehensif atau secara keseluruhan tentang Alkitab, tetapi hanya belajar tentang sejarah saja, yaitu sejarah tentang nabi-nabi, sejarah tentang Tuhan Yesus, dan hanya sebatas itu saja. Maka dalam bagian ini, satu itu adalah kekeliruan, itu adalah kesalahan. Kesaksian itu dia mengatakan hal demikian. Karena kita melihat dan juga pengetahuan kita bahwa orang yang belajar teologi bukan hanya sekedar belajar tentang sejarah, tetapi lebih dari itu, secara keseluruhan itu harus dipelajari. Tetapi secara khusus dalam Alkitab adalah itu dipelajari sepenuhnya, dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Maka dengan demikian adalah ini sesuatu kesalahan, ini sesuatu kekeliruan jika mengatakan di dalam sekolah tinggi teologi atau di dalam sekolah kependetaan hanya mempelajari tok, yaitu sejarah, maka itu adalah kesalahan. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Khalifah. Saya biasa dipanggil dengan Ainun. Saya berlatar belakang dari Nasrani, lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab, dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya dari 8 bersaudara dan saya anak ke-6. Orang tua saya masih Nasrani, tetapi mereka semua sudah meninggal saat ini. Di sekolah itu apa yang dipelajari? Anda mempelajari apa di sana? Di sekolahan teologi itu lebih banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Pertama itu arkeologi, sejarah tentang
bukti-bukti kitab perjalanan Nabi, terus kemudian juga menjelaskan tentang siapa Yesus, lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya, tetapi hanya sampai batas di situ saja. Dari kalau sejarahnya, dari kita ambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim itu sampai di batas Ismail, hanya sebatas itu aja. Selebihnya lebih banyak kita membahas tentang kelanjutan daripada sejarahnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Tidak dipelajari agama yang lain? Tidak. Fokus hanya di situ saja. Tetapi kalau studi banding, kayak kita pernah itu di mempelajari agama Hindu, Buddha, seperti itu aja. Tapi Islam sama sekali tidak disentuh di sana. Iya. Kenapa? Saya masih ingat kata dosen saya itu dulu, bahwa kisah tentang Nabi Muhammad itu adalah kisah yang dibuat-buat gitu kan, lahir di tempat yang sebenarnya tidak semestinya gitu kan, dan itu masih tertancap di benak saya sampai dengan sekarang gitu kan, bagaimana beliau mendeskripsikan tentang bagaimana agama Islam dan Nabi Muhammad yang setelah saya sekarang menjadi Muslim itu sangat berbeda sekali. Jadi memang sengaja nggak diajarkan, tapi agama yang lain dipelajari? Ya. Hanya Islam nggak dipelajari? Ya, Hindu, Buddha, kita dulu studi banding ke pura seperti itu, ke patung dewa, patung tidur itu ya. Nah, itu kita juga dulu ke sana, bertemu dengan biara-biaranya, kita ke sana. Katolik juga kita dipertemukan di sana juga. Ada beberapa kita kunjungan-kunjungan seperti itu. Islam nggak? Sama sekali. Berapa tahun sekolah di situ? 4 tahun, sama seperti S1. Iya. Sudah lulus? S1. Iya. Tidak sampai lulus karena saya di DO terlebih dahulu. Di DO lebih dahulu? Ya, jadi saya 3 tahun saya di sana, terus kemudian saya kena DO. Oh, kenapa? Saya di DO itu karena awalnya dalam beasiswa kita tidak diizinkan untuk mendirikan lembaga atau melakukan suatu kegiatan terkait dengan badan hukum. Kemudian dalam proses saya berjalan S1 itu sudah menjelang 3 tahun, udah hampir selesai, saya mendirikan lembaga pendidikan, lembaga bimbingan belajar, lebih tepatnya seperti itu. Saya mendirikan itu pada saat masa libur sekolah. Terus kemudian saya disuruh meminta mengambil pilihan, gitu kan. Dan sementara saat itu sudah berjalan dengan 53 pegawai. Apakah di dalam sekolah itu juga mempelajari agama-agama lain, misalnya agama Islam? Dia mengatakan bahwa tidak mempelajari, tetapi terutama agama Islam dia mengatakan. Saya mau mengatakan bahwa orang yang belajar teologi pasti ada mata kuliah yang namanya Islamologi. Itu sekitar 2 semester harus dipelajari. Jadi itu juga adalah hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru jika dia mengatakan di dalam sekolah teologi tidak mempelajari agama-agama lain. Tetapi sesungguhnya adalah orang yang belajar teologi pasti keseluruhan tentang agama-agama lain pun dipelajari. Baik itu agama Hindu, baik itu agama Islam, Konghucu, dan agama-agama yang lainnya, itu juga dipelajari, yaitu di sekolah teologi. Jadi itu adalah salah mengatakan bahwa tidak dipelajari agama-agama lain di sekolah teologi. Berhubung dengan tadi jurusannya itu misionaris, tetapi dia mengaku sendiri bahwa dia tidak sampai selesai, bahkan sampai di DO dia. Ya, kita tidak tahu alasan yang tepat, tetapi dia mengatakan bahwa dia di DO alasan, yaitu karena dia mendirikan lembaga, yaitu bimbingan belajar. Kita juga heran, dia mengatakan bahwa mendirikan sekolah itu masa libur. Emang masa libur berapa sih kalau untuk sekolah teologi? Paling kan masa libur 2 bulan. Tetapi yang paling penting di sini dia mengatakan bahwa sudah memiliki pegawai sebanyak 53 pegawai. Ya, secara pribadi sih saya pasti tidak percaya. Karena itu sesuatu hal yang mustahil,
itu sesuatu hal yang tidak masuk akal, pasti orang yang berpikir secara kritis, orang yang masih memiliki pikiran yang baik dan waras, pasti itu adalah menganggap suatu kebohongan, itu adalah suatu penipuan, itu adalah suatu kesaksian yang hanya memanipulasi begitu banyak orang. Demikian saja video ini, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.